malam Mas Aji. Ya, selamat malam Mas. Mas Aji di mana Mas? Di Pete Pabelan, Pete Sukoharjo Pabelan Mas. Widih, silahkan boleh dimulai ceritanya Mas Aji. Oh ya, kejadiannya mungkin sekitar 2006-an ya Mas ya. Ketika itu saya baru aja 2005 lulus dari SMA. Ke 2006 itu kan masih pengangguran waktu itu. Terus saya dikasih tugas untuk ini menjemput bule saya yang kerja di Damatek. Waktu itu kejadiannya seminggu sebelumnya dia kan masuk siang Mas, masuk siang pulangnya malam, sampai di Pelompongan itu sekitar jam 11 malam. Nah, saya berangkatnya biasanya jam 11 kurang seperempat atau setengah 11. Nah, waktu Kamis itu ada orang yang meninggal, terus dimakamkannya itu sehabis maghrib. Nah, waktu itu saya juga agak takut lewat di situ malam-malam, tadinya habis ada orang yang meninggal. Tapi saya nekat saja lewat situ untuk menghilangkan rasa takut saya. Persis di sebelah makam itu motor saya player Mas. Setelah itu selang 1 minggunya persis, itu tepatnya hari Kamis malam Jumat Kliwon, posisi listrik di daerah saya mati dan hujan gerimis. Di situ karena saya tadi dari rumah sudah rasanya sudah tidak enak, saya itu kenceng naik motornya Mas. Tapi tiba-tiba di samping makam persis itu, tiba-tiba motor langsung mati grek. Saya starter tidak bisa, saya selah sampai kaki saya tidak bisa itu. Begitu motor itu mati, saya langsung lihat di kiri jalan saya adalah makamnya itu. Rasanya apa itu? Bulu merinding semua. Tapi saya lihat-lihat kok nggak ada apa-apa gitu. Saya starter motor sambil lihat kiri, nggak ada apa-apa. Saya selah kaki sampai kaki saya itu pegelnya minta ampun. Kok nggak ada apa-apa. Itu sudah berlangsung mungkin sekitar 15 menit Mas. Sampai saya juga bingung, takut, terus kepikiran bule saya nanti kalau nunggunya lama. Rasanya campur aduk, soalnya nggak ada orang sama sekali Mas. Begitu saya mau membalikan motor, pas di tengah jalan itu posisi motor saya itu menghadang jalan. Itu dari lawan arah saya itu ada motor. Terus saya setrop. Orangnya agak takut, agak banter, agak pelan gitu. Tapi saya terus bilang, Mas, tolong Mas. Mungkin waktu itu Masnya juga takut kalau saya juga penjahat gitu. Padahal saya cuma minta tolong. Terus akhirnya dia berhenti di dekat saya. Dia bilang, dia tanya saya, Mas kenapa Mas? Pangapunten Pak, motor kula mati, mangobor kiriin. Oh iya Mas. Saya salah lagi, tetap tidak bisa Mas. Terus akhirnya, pun Pak monggo manganu, lampah mawon, kula tak dorongi mawon. Akhirnya motor saya dorong. Sampai saat di tikungan itu, sampai di kampung, bukan tikungan, di kampung itu motor saya salah juga tetap tidak bisa Mas. Akhirnya saya diam dulu. Terus ada motor yang arah ke Pelompongan, arah ke Salatiga itu ada motor satu lewat. Sudah. Terus habis itu tak coba lagi, saya baca bismillah, ternyata bisa. Nah setelah bisa, saya langsung cepet-cepet langsung mau jemput bule saya itu. Pas persis di makamnya orang meninggal itu, saya player lagi. Pas pulang juga saya player lagi. Nah itu kira-kira yang mengerjai saya, kira-kira sosok apa ya Mas ya?
Mas sebelumnya di player itu emang sengaja gitu atau karena ngejaga stationer apa namanya motor gitu biar nggak mati atau gimana? Oh, kalau apa itu? Kalau yang pertama kan itu 2 kejadian nih Mas ya. Yang pertama kan pas orangnya meninggal. Itu untuk menghilangkan rasa takut saya player Mas. Oke. Nah, untuk yang kedua tadi kan nggak saya player tapi kan saya posisi gasnya gede, masuk 4 itu kan motor zaman dulu RC 100 Mas. Itu tiba-tiba langsung mati Mas. Nah setelah hidup saya setelah mati kan saya balik putar ke kampung. Habis hidup kan lewat makam lagi baru saya player lagi. Tanda saya emosi gitu loh Mas sama situnya gitu. Oke, Mas Febri silahkan Mas. Ya. Selamat malam Mas Aji. Ya selamat malam Mas. Itu tadi makam desa mana Mas? Dusun Pete Karangasem Pete, Dusun Pete ke desanya Sukoharjo, kecamatannya Pabelan. Ya, Deket Batur Mas. Kalau dari arah Pelompongan dari Salatiga setelah Batur baru Pete, kalau dari arah Salatiga kanan jalan makamnya persis di samping jalan. Kalau yang saya tangkap ya sampai sekarang pun yang saya rasakan makam itu ya Mas, makam itu masih. Iya. Kalau orang Jawa itu apa ya Mas? Masih rebowo gitu loh Mas. Ya paham. Jadi kalau orang lihat situ apa ya kayak menghormati tempat itu gitu loh, menghargai tempat itu gitu, kayak mempunyai wibawa gitu loh Mas. Iya. Sampai sekarang kalau yang saya rasakan ya makam itu masih mempunyai wibawa gitu loh Mas, kayak mempunyai wibawa gitu loh. Dan pada kejadian waktu itu ya Mas yang dialami Mas Aji ini sosok yang mengganggu atau sosok yang bisa dibilang marah gitu ya Mas ya. Iya. Ini sosoknya sosok perempuan tetapi apa ya, perawakannya itu cungkring gitu loh Mas. Tapi berarti nggak ada hubungannya sama yang meninggal. Orang yang meninggal itu Nggak ada ya? nggak ada. Kalau yang saya tahu ya Mas ya, yang saya tahu pada waktu kejadian yang dialami Mas Aji ini nggak ada sangkut pautnya dengan beliaunya yang meninggal itu. Gitu. Tetapi yang mengganggu ini sosok yang ada di sekitaran makam itu, salah satu sosok gitu Mas. Jadi sosok ini itu apa ya, bisa dibilang marah gitu, bisa dibilang marah, bisa dibilang kayak ngasih pelajaran sama Mas Aji gitu. Sebentar Mas, saya mau tanya. Ini kan sering sekali tuh Mas, waktu-waktu zaman dulu itu tuh orang yang daerah itu kan jalur saya kan arahnya Gongglawan, Semowo, Mare sampai Truko itu Mas. Dari tempat saya kan masih sana kan banyak desa-desa ya Mas ya. Dulu itu sering dari situ itu diboncengin apa? Perempuan kayak gitu, apakah sosok itu yang sering bonceng ya Mas ya? Sering diboncengin wanita gitu ya Mas ya. Nanti kadang ada yang turun di mana, terus kadang ada yang dari Salatiga kok turunnya di kuburan Pete Karangasem ini gitu itu Mas. Sering ada yang ini Salatiga yang arah naik ya Mas. Kalau Salatiga dari sini Salatiga arah naik ya Mas. Arah yang naik ya. Iya.
arah yang naik. Kalau ke Salatiga itu banyak yang Mas, banyak yang sering bonceng tiba-tiba hilang di situ, atau dari situ baru bonceng. Apa itu sama dengan yang tadi saya itu? Kalau yang saya tangkap sosoknya sama, Mas. Sama ya, Mas. Yang sering ngerjain itu ya berarti itu ya, Mas. Cuma sosok ini kadang apa ya, Mas ya? Entah itu menyerupai seseorang gitu-gitu loh, Mas. Gimana ya? Ya sosok ini bisa membo gitu loh, Mas. Membo itu berubah wujud maksudnya? Iya, bisa berubah-ubah gitu loh. Bisa kadang juga bisa kayak menyerupai manusia seperti itu gitu, Mas. Tapi memang yang walaupun ada beberapa sosok yang usil ya di makam itu ya, Mas ya. Tapi yang sering bersinggungan dengan manusia, sosok yang saya omongin tadi, Mas. Next time kalau ada cerita lagi boleh gabung lagi di sini ya, Mas ya. Selamat malam. Selamat malam, Mas.